Masih yakin mau jadi TKW, mau kerja ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi? Udah dibekali belum ilmunya? Salah satunya bahasa, biar nggak ngeblank pisan. Dan lagi, gimana caranya kerja di rumah, aktivitas TKW Arab sehari-hari. Kalau ada ajimahnya gimana? Lihat rumahnya gede-gede loh, 5 tingkat, kadang satu orang ART-nya. Mendingan berdua. Kalau berdua juga kadang ada yang berantem, kabur lagi, ada yang disiksa. Naudzubillahimin dzalik. Siap nggak? Pokoknya jangan setengah-setengah ya. 1000 kali harus mikir berulang-ulang. Bekali dulu. Kalau emang niat mau kerja, yakin, yakin. Nanti nggak betah, kabur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng Sumping di channelnya Tenandi lagi ya teman-teman. Kumaha daramang sadayana, sehat selalu ya. Lancar rezekinya, lancar urusannya dimanapun teman-teman berada. Sukses selalu ya. Yang sakit cepat sembuh ya. Semangat lagi menyambut besok hari lagi. Oke teman-teman, di video kali ini ya teman-teman, sebetulnya ya ikut berduka gitu. Ikut berduka itu ya karena teman-teman kita nih PMI, sesama PMI TKW, beliau posisinya tuh berada di Riyadh, sama si Riyadh, sama-sama aku juga. Tapi kan mau gimana lagi, nggak bisa berkunjung, nggak bisa menemui, cuman hanya kan ngirim videonya saja gitu teman-teman. Jadi intinya ya permasalahannya itu sebetulnya dia kena ancaman sama majikannya. Kronologinya tuh sebetulnya belum pasti ya, belum jelas karena dia tuh ngasih video terakhir. Hal yang wajar, madam, majikan, pertama ART datang, pasti dia akan baik sebaik-baiknya. Belum memperlihatkan garangnya dia, belum memperlihatkan sifat aslinya dia. Karena apa? Karena masih memaklumi ART tersebut masih baru. Kalau pertama-tama udah ngeluarin macannya ini, udah mengeluarin cerewetnya, udah mengeluarin sifat sebenarnya aslinya, pasti ART juga akan kabur. Hal yang wajar. Untuk pertama datang ART disambut dengan baik, dibawa jalan-jalan, dibawa shopping. Nah, udah seminggu, 2 minggu, udah mulai tuh. Dia masih sabar ngajarin kita bahasa, dia masih sabar memaklumin kesalahan kita ART-nya, dia masih wajar memahami memahami. Oh ya udah, dia masih baru, dia belum tahu apa-apa, dia belum tahu bahasa, belum paham bahasa. Tapi lambat laun si madam juga akan mengeluarkan sifat aslinya, akan menunjukkan macan garangnya dia setelah habis kesabarannya memaklumin kesalahan ART tersebut, habis kesabarannya memahami, menunggu ART ini sampai bisa. Karena apa? Ya, semua juga ada batas kesabaran, apalagi dia majikan kita mengajarin ART-nya misalkan sampai seminggu, 2 minggu, bahkan 3 bulan belum bisa. Nah, dia pasti akan sabarnya itu akan mulai terkikis, dan akhirnya dia mengeluarkan sifat aslinya. Maka dari itu, kita sebagai ART, sebagai calon TKW harus dibekali. Karena apa? Karena biar kita cepat adaptasi, karena kita biar cepat memahami. Sekali, 2 kali diajarin ya, langsung bisa. Kalau kita udah paham, kalau kita udah ada bekal, jadi nggak ngeblank banget gitu teman-teman. Makanya ya penting banget ilmu ya. Karena apa? Karena biar cepat bisa, karena kita juga biar biar cepat beradaptasi, dan semadam juga tidak kelamaan nunggu kita bisa. Ya mungkin pasti pertama hal yang wajar, kita belum bisa bahasa. Misalkan kita suruh nunggu masak, misalkan dia nunggu suruhnya tuh setengah jam, nusaah. Tantangan kita nggak paham nusaah itu apa. Bisa juga kan dengan bahasa 30 menit, bisa juga dengan bahasa nusaah. Tapi lantaran kita nggak paham, kita memahaminya juga nggak paham gitu. Akhirnya masakannya itu gosong gitu teman-teman. Dan lagi kita bisa belajar dimanapun ya. Kalau misalkan ini triknya ya, aku kasih tips. Kalau misalkan kita belum paham bahasa, misalkan belum paham apa ini namanya gidir, apa ini namanya sound, apa ini namanya pokoknya banyak lagi. Dengan kita memahami misalkan cara masak kapsa ini, sayurnya ini, kita menyiapkan bahan-bahannya itu bawang merah dan ini bumbunya ini. Nah, kita siapkan, kita udah tahu nih mau masak kapsa, kita udah tahu nih mau masak idam misalkan. Nah, kita nih prepare, kita nih siapin apa aja yang dibutuhkan sama si madam nanti, siapin gini. Dia pas datang, Masya Allah ya salam, kamu udah bisa. Nah, jadi dengan seperti itu,
Padahal kita nih nggak bisa bahasa, nanti itu akan dia itu akan minta tolong, jibili ajun tomat, jibili khudar ini misalkan, jibili ini. Tapi kita udah paham karena udah hafal. Misalkan kalau mau masak ini, kita udah siapin duluan gitu teman-teman. Jadi sambil belajar juga. Oke, jadi kesabaran Madan juga ada batasnya. Dengan kita belajar dulu, dengan kita memahami, paham, membekali ilmu, insya Allah akan cepat bisa, akan cepat beradaptasi. Ya, kalau misalkan dia kesal sama ART, kalau dia kesal, apalagi sama ART lah ya, orang lain, dia itu akan curhat gitu, dia itu akan ngobrol. Antara lain ya ke anak-anaknya juga, ya. Tentunya ke suaminya juga, tentunya ke saudaranya juga. Karena apa? Karena dia misalkan, kesel banget ART aku, terus-terusan ngerusakin barang. ART aku ini terus-terusan gini-gini nggak paham ini, jadi meluapkan kekesalnya itu ke anak-anaknya, ke saudaranya. Mungkin dia masih bisa ke depan kita ini masih bisa baik-baik. Karena apa? Karena ya ART-nya takut kabur, karena masih memaklumin, karena masih apa. Tapi tetap di belakang layar dia itu mengungkapkan kekesalannya itu ke anak-anaknya. Makanya banyak sekali segerombolan gitu. Satu rumah itu ya kalau emang kesel, satu orang kesel sama ART, ya anak-anaknya juga ikut-ikutan. Ini nggak semua juga ya. Hanya kadang dia juga curhat sama saudaranya. Jadi seperti kayak segerombolan gitu. Tapi ya insya Allah akan lebih baik lagi dengan berjalan waktu, dengan seiring waktu. Makanya kalau misalkan maknya kesel, maknya marah sama ART tersebut, kadang anak-anaknya juga perilaku anak-anaknya ke ART tersebut ya agak berbeda gitu. Jadi meluapkan kekesalan maknya itu lewat anak-anaknya juga kadang melempar sendok, berperilaku yang nggak sopan juga sama ART tersebut. Mau cerita nih, mungkin ini video terakhirku untuk keluarga aku yang baik, diperkokoh, untuk orang tua aku dan saudaraku. Mau nonton videonya adekmu ini, kuno, anakmu ini. Saya diancam, kalau berani jawab umumnya, dipotong lidahku. Habis itu, gajiku tidak akan dikasih. Saya tidak akan dikasih pulang ke Indonesia, kecuali uang semuanya yang saya kerja selama ini dikasih kembali. Padahal saya belum dikasihkan, saya kerja di sini, saya kerja kuno. Habis itu dia suruh anaknya, dia bilang kenapa ke sana jelas dia kerja, baru suruh anaknya pukul saya, suruh tendang saya, suruh injak saya, suruh dipotong lidahku. Ya Allah, saya masih bersyukur masih bisa bicara di HP ini. Ya seluruh dunia lihat semua, ya Allah mudah-mudahan aku dong. Saya diajar seperti itu. Mau ke kantor, saya sama pulang, saya tidak mau lagi di sini. Biar saya jaga pulang saya ke kantor, tidak apa-apa. Kalau ada kan saya pegang uang 4 juta sekarang nih. 4 juta ini toh, dan tidak apa-apa itu uang, ambil saja ini kasih pulang saya ke kantor. Mereka tidak mau, mereka ajar saya, mereka nanti akan kasih pulang saya kemana-mana. Kalau saya minta pulang ke kantor, saya dibuang. Sudah ke 1 tahun di Arab Saudi ini bagaimana kesian. Ya Rabbi, saya nyesal kedok. Ini jalan yang kembali ke Allah. Kalau saya hidup kasih gue maafkan apa ya Allah. Habis itu, sudah tunggu mau bunuh. Saya disuruh seperti itu. Kita saja jawab, saya kan sholat, suruh sholat 5 menit. Sedangkan kita ke atas itu, ambil air wudhu, jalan ke atas tangga 3 tingkat. Itu pun mungkin hanya jalan saja turun naik itu 5 menit, kasihan. Dia marah saya kesian, itu sholat. Dia marah saya kesian, ya Rabbi. Kenapa begini kesian, ya Allah. Padahal kita sama-sama muslim, kita sama-sama Islam. Memang saya babu di sini, tapi jangan begitu juga, kita sama-sama Islam, kesian. Tidak kesian Nabi Muhammad, kodong. Perjuangan Nabi Muhammad untuk kita, kenapa kita mau pecah belah begini, kesian, buat Islam, kesian. Ya Rabbi, astagfirullah. Dia lebih tahu agama, dia lebih tahu Al-Quran. Tapi dia tidak mengerti, kenapa dia buat begini, kodong. Padahal kita manusia sama-sama, Islam sama-sama. Islam sama-sama, ya Rabbiku, kau yang maha mengetahui, ya Allah. Astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatuhu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man zal ladzi ya'fu indahu illa bi ismihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa sha'a kursiyyus samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Ya Allah, kau maha besar, ya Allah. Kau maha mengetahui, ya Allah. Mama, Bapak, kalau tidak ada kabarku lagi, kodong, ikhlaskan anakmu ini, kodong, ikhlaskan adikmu, kakak. Semua yang kita minta di Allah saja, doakan saja saya di Allah. Mudah-mudahan sempurna dengan baik-baik saja di Allah, kodong. Kenapa memberi kasih saya begini? Ini bukan Allah yang buka kepada anak-adikku ini, kodong. Astagfirullah, hanya mohon. Saya kalau doa, surat Al-Mulk, supaya menemani saya di kuburan kakak mama, anakku. Dan sudah kalau pulang, tidak apa-apa lagi, tidak disiksa seperti ini, kesian. Nah gitu teman-teman, ya cukup miris ya, intinya ini teman ini orang Sulawesi, yang saya pahami orang Sulawesi ya. Jadi dia kena ancaman, gajinya suruh dibalikin lah sama madamnya, pokoknya dianiaya lah sama anak-anaknya. Pokoknya dengan ancaman-ancaman tersebut tuh ya bikin dia itu benar-benar ketakutan banget, sampai dia mengeluarkan kata-kata seperti terakhir, ikhlaskanlah anakmu, bapak, mama, ikhlaskanlah kakak, adik, ikhlaskanlah kakakmu ini, ikhlaskanlah adikmu ini. Itu benar-benar dia tuh posisi lagi tertekan banget, posisi lagi benar-benar pasrah banget. Untung
si Mbak ini masih mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia masih berzikir, dia masih membaca ayat kursi, dia masih membaca surat Al-Mulk, tabarakallah. Masya Allah luar biasa gitu teman-teman. Semoga Allah menolong si Mbak ini, mengeluarkan si Mbak ini dari kesulitan, mengeluarkan si Mbak ini dari ancaman-ancaman yang mengintainya. Walaupun ya kami belum pasti kronologinya permasalahannya itu apa, apakah majikan tersebut berperilaku seperti itu karena emang ada kesalahan dari si Mbak. Tapi mustahil juga gitu sampai segitunya trauma dia, sampai segitunya ketakutan dia, itu benar-benar kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang jelas ya benar-benar mendoakan si Mbak agar bisa keluar dari permasalahannya, kesulitannya. Semoga Allah mempermudah segala urusannya, keluar dari ancaman-ancaman tersebut. Kalau emang benar-benar harus apa ya, mudah-mudahan dia tidak kabur, mudah-mudahan itu tidak ada lagi ancaman-ancaman tersebut dari majikannya. Kalaupun ada masalah antara kedua belah pihak, semoga bisa terselesaikan dengan damai, dengan pokoknya dengan biasa lagi ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, dari kejadian tersebut kita bisa ambil hikmahnya. Hikmahnya apa teh teman-teman? Jadi ya sebelum memutuskan kerja ke luar negeri, kemanapun, ke Arab, Saudi, ke Hong Kong, ke Singapura, kemanapun tempat teman-teman mau berangkat, pokoknya tuh siapkan modal mental dan fisik. Karena apa? Fisik tuh benar-benar harus kuat. Di sini tuh kita 24 jam harus benar-benar kuat, harus benar-benar siap. Dan disiplin waktu. Yang awalnya misalkan di rumah melehoi-melehoi nggak tepat waktu ya, karena kan di rumah sendiri. Kalau di sini kita benar-benar kerja ikut orang, fisik pun harus benar-benar dijaga dan mental terutama. Biasanya di rumah mentalnya itu yang misalkan di satu rumah nggak pernah mendengarkan suara yang besar-besar, di sini besar-besar suaranya teman-teman. Yalah, yalah, seperti itu. Jadi gertakan-gertakan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman tidak biasa di rumah, tidak pernah mendengar kata-kata yang kasar, tidak pernah mendengar kata-kata yang tinggi suaranya, jadi akan merasa kaget, akan merasa mungkin nangis terus. Karena apa? Karena kaget, karena berasa dimarahin, karena apa? Karena itu belum biasa. Gitu teman-teman. Mungkin sedikit tips dari aku ya. Untuk pemula yang mau kerja ke luar negeri, mungkin kalau untuk X udah biasa ya, udah ada pengalaman, udah ada bekal. Ini untuk yang pemula, untuk yang non. Tidak munafik juga ya, kita juga nggak bisa ngelarang, apalagi aku nggak bisa menolong kebutuhan orang lain itu gimana. Ya akhir ceritanya menjadi TKW merantau gitu, apalagi karena dorongan ekonomi, karena dorongan kebutuhan. Tapi tolong teman-teman, tolong siapin, bekalin mental dan fisik dan niat juga, dan lebih lagi skill, ilmu. Apalagi sekarang ya banyak banget ilmu, banyak banget teman-teman yang nge-share kegiatan yang kerja di Arab, kegiatan yang kerja di Hong Kong, di Singapura. Karena apa? Itu biar kita nih enak, biar kita nih menambah wawasan. Oh seperti itu ya kerja di Arab Saudi, rumahnya gede-gede, rumahnya tingkat-tingkat. Mendingan ada ART di rumah itu 2 atau enggak 3. Ini satu orang satu rumah, kayak aku 5 tingkat, satu orang aja aku kerjain. Nah itu benar-benar harus fisik mental tuh harus benar-benar kuat gitu. Misalkan contohnya cara membersihkan sapu listrik, cara membersihkan kamar mandi, cara membersihkan ini itu bla bla semuanya. Itu tuh masya Allah, itu tuh ada semuanya sekarang itu di YouTube. Nih, boleh teman-teman nonton YouTube-nya si Teteh Resa ya. Nih, aku benar-benar termotivasi sama beliau. Dan aku ya walaupun aku udah pernah dulu kerja ke Jordan, ke Brunei, pernah ya berpengalaman. Jadi pernah tahu gitu ya. Tapi udah lama, karena udah lama di rumah, udah 10 tahun, kita juga nggak tahu kondisi sekarang tuh seperti apa. Dan tujuan kerja aku tuh ke Saudi. Jadi aku waktu di PT aku nonton vlognya dia, kesehariannya dia, bahasa Arabnya pun aku belajar dari ini Mama Robisam. Jadi bahasa juga penting nggak penting ya, penting juga sih ya teman-teman. Minimal nggak ngeblank pisan lah. Karena apa? Karena kita juga nggak benar-benar diinjek-injek, nggak benar-benar nggak bikin madam emosional, karena kita ini ngeblank banget gitu teman-teman. Karena apa? Kalau emang kita udah dibekali cara, misalkan udah bisa nih masak, misalkan masak A, masak B, misalkan udah bisa nih ngebersihin kamar mandi, udah bisa nih ngebersihin sapu listrik misalkan. Kalau misalkan seandainya si madam tanya, kamu bisa nggak bersihin sapu listrik?
Oh iya madam, insya Allah bisa. Tapi tolong ajarin aja dulu, lihatin gitu aja teman-teman. Jadi orang sini, madam sini ya, mereka tidak mau, tidak suka ditinggiin. Takutnya kita ngaku-ngaku bisa, pas pas praktek pas bisa salah. Daripada kita mau bikin rusak itu barang, daripada kita buat salah, mendingan kita ini pura-pura bego kata orang kan, pura-pura bodoh tapi pintar daripada pura-pura pintar tapi bodoh gitu teman-teman. Jadi daripada kita nih disalahin, aku nih bisa ya udah si madam pasrahin dong, karena dia ngaku, karena dia tahu kita ini bisa, kita dari mampu. Kalau seandainya setiap rumah kan beda-beda, setiap rumah beda-beda, setiap rumah cara bersihin dan mesin juga kan beda-beda, macam-macam merek ini seperti ini, merek asa seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman udah pernah lihat nih, aku udah bikin videonya ya, tapi kalau teman-teman udah pernah lihat, minimal nggak ngeblank banget gitu teman-teman. Kalau misalkan di sapu sapu listriknya itu di tempat majikan teman-teman seperti ini, nah oh jadi nggak akan jauh berbeda teman-teman caranya itu. Jadi ya bilang aja, kalau misalkan majikan teman-teman misalkan nanya, kamu bisa masak, bisa masak apa misalkan, ya aku bisa masak madam, masak nasi kapsa, tapi dulu aku kerja di Jordan misalkan, karena kayak aku ya, dia kan nanya kamu bisa masak, iya bisa masak marubah, aku bilang kan bisa masak warang inap, aku bilang. Tapi ya mohon maaf, ajarin aja dulu gimana cara masak maglubah di Saudi, gimana cara masak warang inap di Saudi. Takutnya beda gitu. Tolong ajarin aja dulu awalnya madam. Nah, pas praktek seperti ini seperti alhamdulillah, aku bilang alhamdulillah, karena masak maglubah di Jordan waktu aku dulu nggak seperti itu. Oh seperti apa, kami seperti ini. Oh oke dong, yang apa ya, ya udah kita mau ngikutin acara dia gitu. Walaupun kita nih bisa, walaupun kita nih punya ilmunya, tapi pasain aja dulu. Insya Allah madam bisa, tapi tolong ajarin dulu, lihatin aku dulu gimana caranya madam bikin, gimana cara madam misalkan, ya pokoknya kita nih benar-benar jangan sok-sokan gitu, jangan sok-sokan sok tahu gitu aja teman-teman. Pokoknya orang sini tidak mau ditinggiin gitu teman-teman. Jadi mengaku aja, insya Allah bisa ya madam, tapi lebih baik, lebih bagusnya lagi madam tolong ajarin aku dulu gimana caranya, gimana maunya madam. Nah seperti itu teman-teman, itu madam suka banget seperti itu. Kayak kamar mandi, ya kita nih oke seperti ini, tapi kan cara dia lain. Makanya tanya dulu, ya madam gini, oh oke nggak apa-apa. Nah jadi seperti itu, kita mempersilahkan, menawarkan caranya dia seperti apa. Jadi kita juga menghargai, takutnya kita nih sok tahu dia nggak suka, daripada dia mengeluarkan kata-kata, daripada dia kesal duluan, mendingan kita nih ya udah gitu. Kalau pokoknya untuk awal, untuk kita datang, cara adaptasi kita datang, tanya dulu teman-teman. Pokoknya tuh karena kan beda rumah, beda madam, beda sifat, beda aturan gitu. Makanya untuk pokoknya untuk teman-teman yang mau kerja, yang mau masih berminat kerja ke luar negeri ya, khususnya ke Arab, ditonton dulu, disimak dulu, dicari dulu, dibekali dulu ilmunya. Jangan sampai kita nih kalah melulu sama orang Filipina. Karena terus terang ada beberapa madam ya yang bilang, katanya orang ya sakit hati sih ya, sakit hati nggak teman-teman kalau kita selalu dibanding-bandingin sama pekerja yang di rumah yang sebelumnya. Kalau aku di sini tuh kebetulan ya, si madam itu aku tuh orang pertama yang kerja di sini, karena kan beliau dulunya tuh di Amerika menetap 10 tahun kah, berapa tahun, berapa puluh tahun gitu teman-teman. Jadi beliau datang ke sini tuh ke Riyadh itu, jadi TKW yang pertama yang nginep itu aku, sebelumnya itu yang overtime tapi hanya satu orang saja, yang kedua aku. Jadi alhamdulillah itu dia nggak pernah ngebanding-bandingin gitu teman-teman. Dan yang kerja di saudara-saudaranya itu, jadi berulang-ulang selalu ngebandingin sama ya, temannya, sama yang lain gitu. Kan nggak enak juga, kita sakit hati juga gitu. Ada nggak sakit hati, pasti manusiawi ya. Ya makanya tolong teman-teman, bekali ilmunya dulu ya. Yang jelas jangan sampai ngeblank banget kita nih, rajin-rajin buka-buka dulu. Pasti kan prosesnya agak lama juga, dari medika ke pasporan ke sidik jari, itu pasti ada waktu untuk kita belajar, untuk kita mengenali tujuan negara, tujuan yang kita mau tuju. Ya minimal nggak ngeblank banget, minimal kita nih datang tuh seperti apa, minimal pokoknya nambah wawasan aja dulu biar nggak kaget ya teman-teman. Pokoknya mengenal karakter, mengenal mereka, dengan suara mereka aja kadang kita nih kaget
Kadang kita nih akan takut kalau udah biasa di rumah misalkan lemah lembut, atau misalkan apalagi yang belum pernah kerja pasti akan kaget gitu teman-teman. Pokoknya seperti itu aja lah teman-teman ya. Mudah-mudahan semoga Allah selalu melindungi kita semua dimanapun berada. Bukan hanya buat PMI, bukan hanya buat TKW yang kerja di luar negeri, di Arab, di Hongkong, di Singapura, semuanya dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khususnya untuk si Mbak ini, semoga beliau diberi kesabaran, semoga beliau keluar dari kezaliman yang emang benar-benar majikannya lakuin sama beliau. Semoga gajinya keluar lancar, dan kalau emang dia mau pulang semoga dilancarkan. Itu aja teman-teman sharing hari ini ya. Pokoknya semoga bermanfaat. Jangan lupa mohon dukungannya ya dengan like, komen, dan subscribe. Mohon ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.